Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Marhamah dengan NIM 121202025. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas 2G. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai konsep dasar inovasi pendidikan. Dalam pengertian, kata inovasi atau innovation dalam bahasa Inggris sering dimaknai sebagai segala hal yang baru atau pembaruan. Inovasi juga adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Adapun inovasi pendidikan menurut Eko Susilo dan kawan-kawan memaparkan bahwasannya inovasi pendidikan adalah perubahan pendidikan yang didasarkan atas usaha-usaha sadar, terencana, berpola dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengarahkan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi dan tuntutan zamannya. Tujuan inovasi pendidikan. Di Indonesia, tujuan inovasi pendidikan secara tahap demi tahap, yaitu yang pertama, mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga makin lama pendidikan di Indonesia makin berjalan sejajar dengan kemajuan-kemajuan tersebut. Yang kedua, mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara. Lebih dalam lagi dari tujuan inovasi pendidikan adalah untuk meratanya pelayanan pendidikan, lebih dihargainya unsur-unsur kebudayaan nasional, dan kokohnya kesadaran identitas dan kesadaran nasional. Ruang lingkup inovasi pendidikan, diantaranya yang pertama, ruang lingkup inovasi dalam manajemen pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian tenaga kependidikan, dan sumber daya pendidikan seperti sumber daya manusia, sumber fasilitas dan dana, dan sumber belajar. Yang kedua, ruang lingkup inovasi dalam bidang pengorganisasian pendidikan, di antaranya meliputi peserta didik, guru, bidang tujuan pendidikan yang menyangkut kapasitas pribadi, sosial, ekonomis, tingkat, dan jenis pengajaran, cara dan sarana untuk merumuskan tujuan. Yang keempat, kurikulum, media pembelajaran, fasilitas pendidikan, metode dan teknik, komunikasi yang berupa interaksi langsung dan tidak langsung, dan hasil pendidikan. Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan yang menurut Rusmaningsih dan Susarno diantaranya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan menghasilkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, laju eksplosi penduduk yang cukup pesat yang menyebabkan daya tampung ruang dan fasilitas pendidikan yang sangat tidak seimbang. Yang keempat, melonjaknya aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, sedangkan di pihak lain kesempatan sangat terbatas. Yang keempat, mutu pendidikan yang dirasakan semakin menurun, yang belum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, belum berkembang alat organisasi yang efektif, serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang. Yang keenam, kurang adanya relevansi antara program pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Yang ketujuh, keterbatasan dana. Dalam inovasi pendidikan ada 3 hal yang sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan di sekolah. Di antaranya kegiatan belajar mengajar, yang kedua faktor internal dan eksternal, dan sistem pendidikan dalam pengelolaan dan pengawasan. Urgensi inovasi dalam dunia pendidikan, bahwasannya banyak hal yang perlu dicermati agar sebagai bangsa kita tidak tertinggal oleh hal-hal yang baru yang terjadi secara global sehingga kita bisa beradaptasi dengan negara-negara di dunia. Dan dalam urgensi inovasi pendidikan paling tidak berakar kepada 4 alasan, yaitu yang pertama, upaya memecahkan masalah-masalah praktik pendidikan supaya dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada stakeholder pendidikan sehingga mendatangkan keuntungan dan kemajuan. Yang ketiga, pentingnya menyediakan pendidikan yang bermutu dan penyelenggaraannya yang akuntabel. Yang keempat,
Pentingnya pendidikan mengantisipasi perubahan eksternal sehingga memberikan daya saing dan keunggulan bangsa di tengah pergaulan dunia global. Kendala-kendala dalam inovasi pendidikan. Di antaranya yang pertama hambatan psikologis. Hambatan tersebut ditemukan apabila kondisi psikologis individu menjadi faktor penolakan. Yang kedua, hambatan praktis adalah faktor penolakan yang lebih bersifat fisik. Yang ketiga, hambatan kekuasaan dan nilai. Hambatan ini dapat berupa konflik dan motivasi yang muncul karena adanya masalah-masalah pribadi. Yang keempat, perkiraan yang tidak tepat mengenai inovasi. Hambatan ini disebabkan karena kurang tepatnya perencanaan atau estimasi, underestimate. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.